Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami sungguh penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas dan kehidupan yang Tuhan Yesus sudah karuniakan kepada kami. Kami sebelum menjalani hari ini, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, berkati menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang kasih Allah sempurna. Kasih Allah sempurna berarti kasih Allah utuh dan lengkap segalanya, tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi mengapa kasih Allah adalah sempurna? Alasan mengapa kasih Allah adalah sempurna menurut 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai 19 tadi adalah yang pertama, karena kasih Allah melenyapkan ketakutan. Itulah alasan pertama mengapa kasih Allah itu yang sempurna. Alasannya karena kasih Allah melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 tadi dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketakutan adalah keadaan takut di mana kita merasa ngeri, merasa gentar menghadapi sesuatu yang kita anggap mendatangkan bencana dalam kehidupan kita. Jadi jika kita tidak segera mengatasi yang namanya ketakutan, kalau kita tidak segera cepat atasi, lambat atau cepat, ketakutan akan membuat hidup kita berada di dalam perasaan gelisah dan kekhawatiran. Oleh sebab itu hidup yang dijalani dengan penuh perasaan gelisah dan khawatir menyebabkan suasana hati yang serba salah. Jadi karena merasa gelisah, merasa tidak tenang, jadi hidup jadi rasanya tidak tentram, jadi tidak ada damai. Jadi perasaan ini akhirnya bisa menyebabkan kita terjebak pada pemikiran yang negatif. Jahat, bukan hanya negatif tapi berpikir jahat dan berpikir berdosa. Jadi semuanya itu bermula dari ketakutan. Jadi hati-hatilah terhadap ketakutan, karena ketakutan itu bisa menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh membiarkan ketakutan mengendalikan kehidupan kita. Kita harus lenyapkan ketakutan. Jadi sebagai orang percaya kita harus mengalahkan ketakutan. Dengan cara apa kita mengalahkan ketakutan? Bagaimana kita bisa melenyapkan ketakutan? Jadi kita melenyapkan ketakutan dengan cara kita hidup di dalam kasih Allah. Hiduplah di dalam kasih Allah, karena di dalam kasih Allah tidak ada ketakutan. Orang yang mengasihi Allah dan hidupnya berdasarkan kasih Allah dikatakan akan melenyapkan ketakutan. Kasih Allah itu sempurna. Itulah sebabnya kasih Allah berkuasa untuk melenyapkan segala jenis ketakutan dalam hidup kita. Ada orang takut mati, takut hari depan, takut masa depan, dan banyak segala macam ketakutan jenisnya dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita dikatakan mengasihi Allah dan kasih Allah ada di dalam kita, maka kasih Allah yang ada dalam kita ini, karena itu adalah sempurna, itu dikatakan akan melenyapkan ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi karena itu mari kita hidup dalam kasih Allah yang berkuasa melenyapkan segala ketakutan kita. Seperti itulah yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 tadi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih dikatakan yang sempurna melenyapkan ketakutan. Inilah alasan yang pertama mengapa kasih Allah itu sempurna, yaitu kasih Allah
berkuasa untuk melenyapkan ketakutan kita. Jadi alasan berikutnya mengapa kasih Allah sempurna adalah yang kedua, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 tadi dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih yang sempurna bukanlah kasih kita kepada Tuhan, tetapi kasih Tuhan kepada kita. Jadi harus diakui ada kalanya kasih kita itu tidak stabil, berubah-ubah. Kadang menurut situasi dan kondisi. Jadi kasih kita kadang-kadang naik, kadang-kadang bisa turun. Tetapi bukanlah demikian dengan kasih Allah, kasih Tuhan. Kasih Allah itu sempurna, kasih Tuhan itu sempurna. Kasih Allah selalu besar, bahkan amat besar, tak terhingga. Jadi kasih Allah itu tidak bersyarat dan tidak akan pernah tergoyahkan. Jadi kasih kita bisa saja lenyap, namun kasih Tuhan tidak pernah lenyap. Kasih Allah itu untuk selamanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kita harus mengasihi Tuhan, karena kita menyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kunci supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan ada pada saat kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, dalam kasih Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk hidup di dalam kasih Allah. Mengapa? Karena kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah yang sempurna berkuasa untuk melenyapkan segala jenis ketakutan kita. Apa yang membuat kita takut? Apa yang menyebabkan kita takut? Mari saat ini alami kasih Allah. Nikmati kasih Allah, miliki kasih Allah, karena kasih Allah itu sempurna, akan berkuasa melenyapkan ketakutan kita. Jadi kita tidak perlu takut karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah yang kita percaya adalah Allah yang akan selalu mengasihi kita. Karena kasihnya lah Allah berjanji akan menyertai kita, sehingga kita tidak perlu takut bahaya sekalipun kita berada dalam keadaan kekelaman, seperti yang Daud katakan di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya kasih Allah yang sempurna. Dan kalau kita memiliki kasih Allah yang sempurna, kasih Allah itu berkuasa untuk melenyapkan ketakutan kita. Dan bukan hanya itu, kasih Allah ini dikatakan membuat kita menyadari bahwa bukan kita yang lebih dulu, Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk mengalami kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita dikatakan dalam keadaan apapun, seperti Daud katakan, sekalipun dalam kekelaman aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Allah beserta dengan kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi mari kita belajar bersama untuk hidup sesuai dengan kasih Allah. Kasih yang dimiliki Allah mari mengalir dalam kehidupan kita, sehingga lenyaplah segala ketakutan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Berkati urapi firman-Mu yang mengajari kami, supaya kami Tuhan Yesus menyadari bahwa kasih Allah itu sempurna. Dan ketika kami memiliki kasih Allah, maka segala ketakutan kami akan lenyap. Karena kami tahu bukan kami yang lebih dulu, tetapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami. Dan Tuhan berjanji menyertai kami, bahkan dalam kekelaman pun kami tidak takut bahaya. Sebab kami tahu Tuhan menyertai kami, bahwa itu menunjukkan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan melepaskan kami. Tuhan akan menolong dan memberikan kami penghiburan dan melepaskan kami dari segala pergumulan persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang ada di depan kami menuntun dan memimpin kami, dan kami percaya jika Tuhan yang ada di depan kami, maka kami akan lalui sepanjang hari ini dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.